Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alia Nadira Rahmayani, Dila Prisa Maharani, Dwi Wulandari, Erlina Dewi Krisnawati, dan Friday Mary Desanti akan mempresentasikan materi yang berjudul pendeteksian resiko yang kedua, yaitu Data Driven Fraud Detection. Pokok bahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, pentingnya Data Driven Fraud Detection, yang kedua, perbedaan antara accounting anomalies dengan fraud, yang ketiga, deteksi fraud dari laporan keuangan, yang keempat, langkah-langkah analisis data, yang kelima, studi kasus. Pentingnya Data Driven Fraud Detection. Dalam mendeteksi kecurangan dengan berbasis data, pengujian dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti metode induktif dan deduktif. Adapun metode induktif dapat dilakukan dengan menggunakan commercial data mining software serta statistical analysis. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu perbedaan antara accounting anomalies dengan fraud. Yang selanjutnya adalah deteksi fraud dari laporan keuangan. Untuk memahami bagaimana perubahan laporan keuangan dapat menandakan kecurangan, kita harus memahami sifat dari 3 laporan keuangan utama. Yang pertama itu ada neraca berkala, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Pertama itu ada neraca. Neraca itu adalah pernyataan posisi. Ini menunjukkan apa aset, kewajiban, dan saldo ekuitas organisasi pada titik waktu tertentu. Neraca yang disiapkan per 31 Desember 2011 misalnya mengungkapkan apa yang dimiliki dan berhutang organisasi pada tanggal itu saja. Neraca yang dibuat pada 3 Januari 2012 atau 3 hari kemudian mungkin menunjukkan angka yang sangat berbeda. Karena neraca adalah pernyataan posisi pada tanggal tertentu, maka harus diubah menjadi pernyataan perubahan sebelum dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan. Perubahan tersebut kemudian dapat dianalisis untuk menentukan apakah masuk akal atau mewakili gejala yang harus diselidiki. Yang selanjutnya itu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu menunjukkan pendapatan atau revenue, pengeluaran, pendapatan organisasi untuk periode waktu tertentu. Laporan laba rugi disiapkan untuk akhir tahun. Contohnya pada 31 Desember 2011, misalnya itu akan mengungkapkan pendapatan
biaya, dan pendapatan untuk 12 bulan Januari sampai Desember 2011. Meskipun laporan laba rugi itu adalah untuk periode waktu dan bukan pada tanggal tertentu, itu bukan laporan perubahan. Seperti neraca juga harus diubah menjadi laporan perubahan sebelum dapat digunakan secara efektif sebagai alat deteksi penipuan. Jadi gimana sih cara merubah neraca dan laporan laba rugi itu menjadi laporan perubahan? Jadi cara merubahnya itu dari laporan posisi dan periode menjadi laporan perubahan itu ada 4 cara. Yang pertama itu ada membandingkan saldo akun dalam pernyataan dari satu periode ke periode berikutnya. Terus yang kedua itu ada menghitung rasio kunci dan membandingkannya dari periode ke periode. Kemudian yang ketiga itu bisa dilakukan analisis vertikal dan juga bisa melakukan analisis horizontal. Cara merubah yang pertama yaitu membandingkan saldo akun dalam pernyataan dari satu periode ke periode berikutnya. Pendekatan pertama membandingkan angka-angka dalam pernyataan dari satu periode ke periode berikutnya. Misalnya saldo piutang pada satu periode dibandingkan dengan saldo pada periode berikutnya untuk melihat apakah perubahan tersebut sesuai arah yang diharapkan dan apakah besaran perubahannya itu masuk akal, mengingat perubahan pada angka lain. Sayangnya, karena angka laporan keuangan seringkali besar dan sulit untuk dibandingkan, menilai tingkat perubahan itu bisa jadi sulit. Nah, yang selanjutnya itu ada menghitung rasio kunci dan membandingkannya dari periode ke periode. Dalam pendekatan kedua, mengubah neraca dan laporan laba rugi untuk mengubah kunci pernyataan rasio laporan keuangan dihitung dan perubahan rasio ini dari periode ke periode dibandingkan. Rasio cepat atau yang juga bisa disebut rasio uji asam dan rasio lancar menilai likuiditas perusahaan. Rasio perputaran piutang dan perputaran persediaan menilai efisiensi operasional perusahaan. Rasio utang terhadap ekuitas dan waktu perolehan bunga menilai solvabilitas perusahaan. Margin laba, laba atas aset, laba atas ekuitas, dan rasio laba per saham menilai profitabilitas. Dengan memeriksa rasio-rasio, maka dimungkinkan untuk melihat apakah perubahan likuiditas, efisiensi, solvabilitas, dan profitabilitas yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.
Perubahan rasio yang tidak masuk akal seringkali merupakan hasil dari aktivitas curang oleh manajer. Yang ketiga ada analisis vertikal. Pendekatan ketiga yang ini itu mengubah neraca dan laporan laba rugi menjadi laporan perubahan bisa menggunakan analisis vertikal, di mana analisis vertikal ini mengubah angka laporan keuangan menjadi persentase. Untuk neraca, total aset ditetapkan pada 100%, dan semua saldo lainnya itu adalah persentase dari total aset. Analisis vertikal ini adalah teknik deteksi penipuan yang sangat berguna karena persentase mudah dipahami. Saat kita membelanjakan $1 atau sebagian dari $1, kita tahu artinya. Jika kita membelanjakan semuanya, kita tahu kita telah menghabiskan 100%. Demikian pula sepanjang sekolah, kita mendapatkan nilai 70 untuk 80 atau 90% untuk ujian. Semua orang mengerti yang mana dari nilai ini yang baik, mana yang buruk, dan apa yang direpresentasikan oleh persentase. Perubahan dalam saldo laporan keuangan yang tidak praktis dapat dengan mudah dinilai dengan mengubah angka menjadi persentase. Memahami bahwa penjualan meningkat 20%, misalnya, jauh lebih mudah daripada memahami bahwa penjualan meningkat dari $862.000 menjadi $1.034.400. Ketika analisis vertikal ini digunakan untuk menganalisis perubahan dalam saldo laporan laba rugi, penjualan kotor ditetapkan pada 100% dan semua jumlah lainnya diubah menjadi persentase penjualan. Nah, cara mengubah neraca dan laporan laba rugi yang terakhir itu ada analisis horizontal. Jadi dari pendekatan yang ini itu mengubah neraca dan laporan laba rugi menjadi laporan perubahan menggunakan analisis horizontal.
horizontal. Analisis horizontal ini menyerupai analisis vertikal yang mengubah saldo laporan keuangan menjadi persentase. Namun, alih-alih menghitung jumlah laporan keuangan sebagai persentase dari total aset atau penjualan kotor, itu mengubah persentase perubahan dalam laporan neraca dan angka laporan laba rugi dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis horizontal ini adalah metode fokus paling langsung pada perubahan dengan rasio dan analisis vertikal. Penyataan diubah menjadi angka yang lebih mudah dipahami dan kemudian angka tersebut dibandingkan dari periode ke periode. Dengan analisis horizontal, perubahan jumlah dari periode ke periode diubah menjadi persentase atau perubahan per jumlah tahun 1 sama dengan persen perubahan. Sifat laporan keuangan utama yang terakhir atau ketiga itu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas itu sudah merupakan pernyataan perubahan dan tidak perlu dikonversi. Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode. Nah, deskripsinya ada pada gambar 6.12. Situ digambarkan ada arus kas masuk dan ada arus kas keluar dalam suatu periode. Kenaikan atau penurunan yang tidak masuk akal berfungsi sebagai bendera merah dan harus diselidiki. Karena laporan arus kas berfokus pada perubahan, maka dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Apakah peningkatan arus kas seperti yang diharapkan? Mengapa piutang naik turun? Mengapa persediaan meningkat atau menurun? Mengapa hutang meningkat atau menurun? Mengapa ada peningkatan hutang saat masuk inventory menurun? Mengapa aset dijual atau dibeli? Dari mana uang tunai untuk bayar dividen? Itu bisa dilihat dari laporan arus kas. Lalu, materi yang selanjutnya adalah langkah-langkah analisis data. Menganalisis data untuk kecurangan harus ditemukan metode yang efektif. Investigasi kecurangan harus disiapkan dengan pembelajaran baru, aplikasi perangkat lunak, dan teknik analisis.
maka digunakan metode proaktif untuk mendeteksi kecurangan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah memahami bisnis. Proses metode deteksi proaktif dimulai dengan memahami bisnis. Metode untuk mengumpulkan bisnis yang pertama ada tour bisnis, departemen atau plan. Yang kedua, akrab dan pesaing. Yang ketiga, mewawancarai personel. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan dan informasi akuntansi lainnya. Yang kelima, mereview proses dokumentasi. Yang keenam, bekerja sama dengan auditor dan personel keamanan. Dan yang terakhir, mengobservasi karyawan saat melaksanakan tugasnya. Yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan adanya kecurangan. Di langkah yang kedua ini, individu memasuki fungsi bisnis dengan mewawancarai. Pemeriksa penipuan harus menanyakan pertanyaan, contohnya bisa, apa jenis penipuan yang telah terjadi atau dicurigai di masa lalu? Atau, bagaimana bisa karyawan atau manajemen bertindak sendiri melakukan penipuan? Lalu yang ketiga, kemungkinan gejala penipuan. Gejala penipuan bisa dibagi menjadi anomali akuntansi, lemahnya internal kontrol, anomali analitikal, gaya hidup mewah, perilaku yang tidak biasa, dan tips dan keluhan. Langkah yang keempat, ada menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data tentang gejala kecurangan, yaitu mencari gejala yang spesifik di tiap perusahaan dan unit yang berhubungan dengan perusahaan. Mencari dan menganalisis dilakukan dengan menganalisis aplikasi data atau dengan menggunakan Structured Query Language atau SQL. Langkah yang selanjutnya ada menganalisis hasil. Di sini hasil dari menganalisis ketika ditemukan data dengan tindak kecurangan. Biasanya pelacak bekerja sama dengan auditor dan keamanan, melakukan wawancara dengan rekan kerja, menginvestigasi dokumen, dan menghubungi pihak luar yang terkait. Langkah yang terakhir, menginvestigasi Yang selanjutnya adalah studi kasus. Kerap dicurangi, BPJS Kesehatan bangun sistem deteksi dini. Sejumlah kecurangan masih terjadi dengan memanfaatkan kelemahan sistem yang dimiliki BPJS Kesehatan. Karenanya, untuk mencegah terjadinya kecurangan atau fraud, BPJS Kesehatan telah membangun sistem deteksi dini. Dikatakan Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, sistem pencegahan kecurangan dilakukan pihaknya secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif. Tidak dapat dipungkiri kompleksitas program dan dana biaya yang manfaatnya besar dalam JKNKIS berpotensi menyebabkan terjadinya tindakan inefisiensi atau mengarah pada kecurangan. Faktanya, kasus kecurangan bukan hanya ada di Indonesia. Di tingkat Asia Pasifik, kecurangan di sektor pelayanan kesehatan mencapai 5%. Di Indonesia, atas audit yang dilaksanakan BPKP tahun lalu, potensi kecurangan ditemukan 1%. Namun, bukan berarti kita harus menoleransi hal tersebut, tapi harus dilihat apa penyebabnya. Bisa jadi sistemnya, atau karena ketidaktahuan, perbedaan memahami, atau karena kesengajaan. Salah satunya masalah pembiayaan, tetapi sudah diselamatkan BPJS Kesehatan yang tidak sesuai ketentuan ada lebih dari 1 triliun rupiah. Itu sudah dikembalikan dan tidak bocor. Modus kecurangan dalam praktik BPJS Kesehatan melalui audit BPKP yaitu dilakukan peserta, petugas BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, penyedia obat, serta pelaku terkait lainnya. Sementara, mayoritas kecurangan peserta berbentuk peminjaman kartu BPJS Kesehatan, sehingga terdapat penerimaan manfaat yang tidak seharusnya berhak. Sedangkan dari fasilitas kesehatan, beberapa kecurangan diantaranya berupa pelaporan palsu kelas peserta hingga diagnosa. Untuk kecurangan dari fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan meminta pengembalian klaim. Sedangkan untuk kecurangan yang dilakukan petugas BPJS Kesehatan, pihaknya sudah memberikan sanksi. Untuk itu, BPJS Kesehatan telah menyusun kebijakan dan pedoman pengembangan budaya pencegahan kecurangan, pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya, dan pembentukan tim pencegahan kecurangan.
Pihaknya juga telah menerbitkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang sistem pencegahan kecurangan tersebut. Pencegahan kecurangan telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan pada sistem jaminan sosial nasional. Sayangnya, pengawasan hanya ditujukan pada fasilitas kesehatan. Padahal pengawasan tidak hanya pada vaskes, tapi harus menyeluruh. Pengusaha kerap melanggar Peraturan Presiden Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Hal itu mewajibkan pengusaha mendaftarkan pekerjaannya di BPJS Kesehatan. Faktanya masih 16 juta pekerja penerima upah belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Padahal BPJS Ketenagakerjaan bisa mencapai 19 juta orang. Berdasarkan perhitungan Timbul, BPJS Kesehatan bisa menambah pendapatan hingga 3 triliun rupiah. Syaratnya, pengusaha jujur memasukkan selisih 3 juta orang itu. Artinya, fraud oleh pengusaha sehingga potensi yang didapat jadi tidak dapat oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, Pemda kerap berlaku curang dalam penerapan pajak. Padahal, Pemda wajib menyerahkan 50 hingga 75% pajak lokal. Pemda tidak bayar dan pemerintah membiarkan, padahal potensi pendapatan bisa mencapai 5 triliun rupiah. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.